حمدا ومصليا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan akidah ada yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ma'iyatullah itu ada dua. Yang pertama adalah ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum, meliputi segala ciptaan yang Allah ciptakan. Semua makhluk dikasih hidup oleh Allah. Semua manusia baik yang mokong ataupun tidak, yang mukmin atau kafir, dikasih rezeki apa enggak? Dikasih hidup apa enggak? Itu namanya ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Semua makhluknya dikasih oleh Allah. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Itu ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum, sehingga layak kita syukuri, layak kemudian kita beriman kepada Allah. Nah, ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Rahmannya Allah itu meliputi segala sesuatu, tapi rahimnya Allah. Ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang tawakal, orang-orang yang sabar, orang-orang yang syukur, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Ini akan mendapatkan yang disebut dengan ma'iyatul khassah. Apa bentuknya ma'iyatul khassah itu? Berupa dukungan Allah, berupa nasrullah, berupa pertolongan Allah, berupa keberkahan hidup, dan berkah induk dalam segala berkah adalah nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau manusia itu tanpa iman, kalau manusia itu tanpa amal soleh, harta yang kita punya, kekayaan yang kita punya, jabatan yang kita punya, popularitas yang kita punya, ketika tidak ada iman, ketika ada amal soleh, ketika tidak ada iman, maka amal itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'iyatul khassah, kebersamaan khusus itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, amal kebajikan. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Ma'a di sini kebersamaan yang bersifat khusus. Maka yang harusnya kita cari, yang harusnya kita fokuskan adalah meraih ma'iyatul khassah ini, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Disitulah pentingnya agama, disitulah pentingnya syariat, disitulah pentingnya Al-Quran. Ada tiga hal, ada tiga perkara itu saling berkaitan. Satu, wa aqimus shalah wa atuz zakah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itu seringkali disebut oleh Allah bergandengan di dalam Al-Quran.
Para ulama menjelaskan, kalau ada orang Islam dia sholat tapi tidak menunaikan zakatnya, maka sholatnya tidak diterima. Orang Islam menunaikan zakat tapi nggak sholat, gandeng ini. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat mal itu ketentuannya ada dua. Satu sudah nyampe nisab. Nisabnya kira-kira 85 gram emas. Harga emas sekarang berapa? Digalakkan 85 gram. Kalau itu sudah tersimpan lebihnya sampai 1 tahun, berarti haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi hitungannya tidak harus bulan Ramadan. Jadi kalau kita punya kelebihan harta yang tersimpan masuk satu nisab 85 gram emas tadi, dan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat. Tahun pertama nyampe nisab, tahun kedua nyampe nisab. Bulan pertama nyampe nisab, bulan kedua nyampe nisab, bulan ketiga nyampe nisab, bulan keempat tidak nyampe nisab, maka dihitung mulai awal lagi ketika nyampe nisab. Tapi kalau zakat fitrah itu zakat jiwa. Syaratnya adalah waktu wajibnya, syaratnya adalah menangi akhir Ramadan. Dan dia punya kelebihan harta di malam harinya untuk makan sehari-hari dan keesokan harinya untuk dia dan keluarganya. Maka kalau sudah memenuhi itu, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Jadi yang pertama tadi menangi urip, menangi hidup di akhir Ramadan. Kalau ada bayi lahirnya sebelum adzan maghrib di akhir Ramadan, maka berarti bayinya harus dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya karena menangi akhir Ramadan. Tapi kalau bayinya lahir setelah adzan maghrib, Allahu Akbar, setelah adzan maghrib lahir, maka dia tidak menangi akhir Ramadan. Maka bayi tadi itu tidak wajib dikeluarkan apa? Zakat fitrah. Demikian juga kalau ada orang meninggal, dia meninggal sebelum adzan maghrib di akhir Ramadan, maka berarti dia tidak menangi akhir Ramadan, maka dia tidak wajib dikeluarkan apa? Zakat fitrahnya. Tapi kalau dia meninggal, ini kebalikan dari bayi lahir. Ketika dia meninggal setelah adzan maghrib di akhir Ramadan, maka dia tetap wajib dikeluarkan apa? Zakat fitrahnya, karena dia menangi di akhir Ramadan. Maka kalau ada orang menikah, dia menikah di akhir Ramadan sebelum adzan maghrib, maka berarti yang mengeluarkan zakat fitrahnya siapa? Istrinya, suaminya. Tapi kalau dia menikah setelah adzan maghrib di akhir Ramadan, maka dia, istrinya, dia yang mengeluarkan zakatnya sendiri atau keluarganya, wali. Jadi menangi urip di akhir Ramadan dan dia memiliki kelebihan makanan pokok sehari-hari untuk dirinya dan orang yang ia tanggung keesokan harinya, malam dan keesokan harinya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka kalau ada orang fakir, kok malam akhir Ramadan itu banyak orang yang ngasih zakat, kemudian banyak orang yang ngasih duit, terus kemudian dia punya kelebihan dan menangi urip, maka dia juga harus mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajibnya zakat fitrah itu beda zakat mal. Kalau zakat mal nanti hitungannya mencapai nisab dan haul selama 1 tahun, tidak harus di bulan Ramadan, tergantung hitungannya tadi. Tapi kalau zakat fitrah, waktu wajibnya adalah malam di akhir Ramadan setelah adzan maghrib sampai nanti sebelum sholat Id. Kalau lewat dari itu, maka tidak bisa dikatakan zakat fitrah. Bagaimana Ustaz? Kalau kemudian zakatnya dikeluarkan awal Ramadan, itu namanya takjil, menyegerakan. Tidak apa-apa. Tapi kan waktu wajibnya tadi itu. Yang kedua, belum tentu juga menangi urip, betul apa enggak? Tapi itu takjil, menyegerakan kebaikan. Nah, di Indonesia takjil itu jadi panganan, ya kan?
Kon gak takjilan kan? Takjil jadi panganan. Takjil itu lebih kira. Yang kedua, biasanya berapa menit? Ini baru mukadimah ini. Kalau kita ingin mendapatkan ma'iyatul khassah, kalau ma'iyatul amma itu pasti dikasih oleh Allah. Tapi kebersamaan yang bersifat khusus itu tadi apa? Beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, memenuhi syariat Allah, menetapi syariat Allah, syariat Islam. Nah, ada 3 perkara tadi itu yang itu bergandeng di dalam Al-Quran, berurutan. Tadi apa? Menegakkan sholat, menunaikan zakat. Yang kedua adalah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau ada orang Islam mengaku taat kepada Allah, tetapi tidak taat sama Rasul, ajaran Rasul tidak dipakai, maka taatnya itu bohong. Karena itu beriringan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, itu diulang 2 kali. Artinya taat sama Allah dan Rasul mutlak. Wa ulil amri minkum, pemimpin kalian. Yang dimaksud apa? Yang taat sama Allah dan Rasulnya. Ini jarang dibahas ini. Kalau ada pemimpin, kalau ada orang tua misalnya, memerintah kita untuk tidak taat sama Allah, untuk memerintah kita untuk berbuat maksiat, maka la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau diajak berbuat maksiat terhadap Allah. Jadi kalau tadi sholat tapi gak zakat, sholatnya gak terima. Taat sama Allah tapi tidak taat sama Rasul, ajarannya gak dipakai, bullshit kayak kebun. Mencintai Rasul itu mencintai ajarannya, mencintai Al-Quran, wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Al-Quran diangkat tinggi-tinggi ketika sumpah jabatan, tetapi kalau sudah jabat lupa isi Al-Quran. Betul? Ternyata sejak 2017 kita dibohongi. Mobil saya pakai Pertamax, ternyata dioplos, ya kan? Kalau sumpah jabatannya sudah pakai Al-Quran, tapi dia berani mengkhianati Allah dan Rasulnya, maka lebih berani lagi mengkhianati rakyat. Betul? Ini disuting ya? Iya. Tidak apa-apa, biar sampai istana negara. Biar paham betul, kalau kita ini kepingin ditolong oleh Allah, kepingin negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, taati Allah, taati Rasulnya. Jangan Al-Quran hanya dipakai, diangkat tinggi-tinggi ketika sumpah jabatan. Lanjut. Jadi ketaatan sama Allah dan ketaatan sama Rasul, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mengatakan demikian. Mencintai Allah itu mencintai Rasulnya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama ini banyak disebut di Indonesia, betul ya? Tapi ajarannya kadang-kadang nggak dipakai, betul ya? Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan mencintai Allah itu mencintai Rasulnya. Mencintai Rasulullah itu adalah mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Mencintai Rasulullah itu adalah mencintai syariatnya, ajarannya. Al-Quran hanya dipakai sumpah jabatan. Al-Quran hanya dipakai oleh kaum muslimin untuk mengusir setan. Betul ya? Pengusir setan, ayat kursi. Pulang ibadah umroh haji, dapat Quran dari Madinah. Qurannya tidak dibaca, ditaruh di meja tamu. Dikasih figura, Medina, gitu. Oh. Yang ketiga, memuliakan Allah juga memuliakan kedua orang tua. Ridho kepada Allah artinya juga ridho kepada orang tua. Selama orang tua ini tidak memerintahkan kita berbuat maksiat. Keridhaan Allah adalah keridhaan orang tua. Maka ada 3 cahaya yang dikasihkan oleh Allah kepada kita berupa manusia. Kalau kita memuliakannya, menghormatinya, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah.
Siapa itu? Cahaya yang pertama adalah kedua orang tua. Kalau kita sudah menikah, mertua. Jadi mertua itu posisinya sama dengan kedua orang tua kita. Maka tidak boleh, bapak murene mana, ibu murene, mesti utang, bawa beras ini. Kedua orang tua, mertua, itu cahaya. Dan yang namanya silaturahim itu tidak nunggu kepaten. Silaturahim itu tidak nunggu walimahan. Dan silaturahim itu tidak nunggu hari raya. Silaturahim di dalam Islam itu ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur ziarah, berkunjung. Yang kedua akan ada unsur ihsan, berbuat baik. Siapa yang wajib disilaturahimi dalam Islam sangat jelas, keluarga. Keluarga yang termasuk ahli waris, jadi orang tua mertua. Siapa keluarga-keluarga yang termasuk ahli waris bisa dilihat di dalam kitab fikih. Dan keluarga yang tidak termasuk ahli waris yang disebut dengan Dawil Arham. Jadi bukan taman safari, bukan bonbin. Di dalam silaturahim ada dua tadi unsur. Pertama ziarah, kedua berbuat baik. Kalau semua keluarga-keluarga muslim paham betul wajibnya silaturahim dan pentingnya silaturahim, maka akan terjadi pemerataan ekonomi berbasis keluarga. Betul? Oh, ternyata keluarga saya non jauh di sana, ada yang tidak mampu, ada yang tidak bisa sekolah. Kemudian kita kumpul, kita kasih tahu keluarga-keluarga yang lainnya untuk urunan, untuk bantu. Kalau itu termasuk keluarga ahli waris, membantunya wajib. Jadi bukan hanya kalau mati rebutan warisan saja, tapi kewajiban untuk membantu, kewajiban untuk memberikan nafkah. Lebih-lebih yang menjadi ahli waris. Kalau semua keluarga paham tentang pentingnya silaturahim, subhanallah, terjadi pemerataan ekonomi berbasis keluarga apa enggak? Karena ada unsur ziarah, ada unsur berkunjung, ada unsur berbuat baik. Oh, ternyata ponakanku ganti pegawai. Ternyata ada famili, ada keluarga. Saya punya pekerjaan yang butuh kerja. Bisa bantu apa enggak ini? Kalau semua keluarga, padahal silaturahim itu ada 10 keutamaannya. Nah, kalau saya bahas nanti nggak cukup ini. Di sini tulisannya 30 menit. Terawih 20 menit, berarti lebih. Nanti dibuka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Salah satunya keutamaan silaturahim di dalam hadis itu disebutkan, satu, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya. Dan ketika kita silaturahim itu didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, nah, ada anak itu silaturahim dari yoyoanto. Mulai sambil ngomong tuane mertuane nggawa roti sablek. Tapi nek balik maneh, "Mak, kono beras 50 kilo cak gawa ya, Mak. Mak, kono brambang cak gawa ya, Mak. Mak, kono minyak goreng cak gawa, Nak. Ono apa ndak sing model koyo ngene?" Sampai wong tuane ngomong, "Pancet ae, wis rabi nek mulai ngerampok." Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka muliakan cahaya Allah yang pertama ini. Siapa? Kedua orang tua. Mertua. Posisi mertua dan kedua orang tua sama. Ada yang tanya sama saya, "Ustaz, kalau gitu saya ingin memperbanyak cahaya pertama ini ya, Ustaz." Istrinya 4, berarti mertuanya 4 kan? Yang kedua, cahaya kedua yang dikasihkan oleh Allah kepada kita berupa manusia. Yang pertama tadi orang tua, yang kedua adalah pasangan hidup kita, suami istri. Makanya kalau orang Jawa bilang garwo, si garane nyowo. Bapak kalau mau berangkat kerja dicari istrinya, pamit, dicium keningnya. Nanti bojo sampe kan ndongakno, "Ya Allah, masuk bapak arek-arek wireng ini ya Allah, ngerjekeni." Sekali waktu Bapak Ibu, ketika Bapak pulang kerja, lihat ke kamar istri, anak-anak yang sudah tidur, Bapak bilang, "Ya Allah, sudahkah saya menjadi orang tua, bapak yang terbaik untuk anak-anak saya? Sudahkah saya menjadi imam yang baik untuk istri saya? Ya Allah, masuk bojoku luwung ini ya Allah."
jebablah ngene iki Allah ngrejekeni sehingga aku tidak perlu beli spring bed gitu. Garwa segarane Allah Pak, maka doanya suami istri harus cahaya yang ketiga yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa manusia adalah guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ustadz-ustadzah kita. Itu cahaya-cahaya yang ketiga. Boleh apa enggak kita minta doa sama beliau? Boleh apa enggak kemudian kita datang, guru, ustadz, anak saya mau ikut akmil, mohon didoakan. Boleh apa enggak? Boleh, ini cahaya yang ketiga. Tapi ojo njaluk donga tok, dungane njaluk wakeh, tapi gak nggowo apa-apa. Halo. Kalau kita memuliakan tiga cahaya ini, ya, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Mari senyampang kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah, pantaskan diri kita menjadi umat Rasulullah Muhammad. Pantaskan diri kita menjadi orang-orang yang soleh agar kita nanti mendapatkan apa? Ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Bentuknya berupa apa? Nasrullah. Bentuknya berupa apa? Keberkahan hidup. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang disebut oleh Allah bocorannya dalam Al-Quran, dalam hadis. Maka disitulah pentingnya syariat. Terakhir, saya seringkali ngomong kayak gini, fokuslah cari muka di hadapan Allah, maka pasti Allah akan kasih keajaiban, betul? Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, maka siap-siap kecewa, betul? Dicatat, fokuslah cari muka di hadapan Allah, maka pasti Allah akan kasih keajaiban. Allah pasti akan kasih pertolongan. Itulah yang disebut dengan ma'iyatul khassah. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa mana? Ya, biar dengar, saya sering jilat-jilat itu ya. Fokuslah cari muka di hadapan Allah, maka pasti kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Tetapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, maka siap-siap kecewa. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Sehingga kemudian kita tidak main-main, sehingga kita sungguh-sungguh seakan-akan memang Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Tapi kalau kita masih mengatakan, alah tahun ngarep di ono Ramadan, iya nek urip, lah nek mate, maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kehidupan kita, sehingga kita berusaha sekuat tenaga untuk fokus untuk mendapatkan ma'iyatul khassah. Kalau ma'iyatul ammah itu pasti dikasih oleh Allah kan, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Tetapi ma'iyatul khassah, kebersamaan yang bersifat khusus, itu butuh agama, itu butuh syariat, butuh taat, butuh takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.